Masih bersama kami di Presisi Pagi. Satuan Narkoba Polres Sidrap menggelar konferensi pers terkait kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di Mako Polres Sidrap. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sidrap AKBP Fantri Taherong. Kasus selama triwulan 1, 2 dengan jumlah Kapolres Sidrap AKBP Fantri Taherong menyampaikan terkait kasus ini pihaknya menghadirkan 13 tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan Polres Sidrap sendiri telah mengungkap 39 laporan polisi dalam 41 kasus dengan total 61 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan dari 41 kasus tersebut meliputi 135,72 gram sabu, 2 butir pil ekstasi, dan uang tunai sebesar 22 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda maksimal 10 miliar rupiah dan minimal 800 juta rupiah. Kasat untuk memberikan yang terbaik. Satreskrim Polres Cianjur menangkap 2 orang tersangka dalam kasus fidusia atau penggelapan kendaraan bermotor. Kejahatan yang diungkap ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan termasuk sindikat jaringan internasional. Kejahatan yang diungkap ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan termasuk sindikat internasional. Ungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau pemalsuan dan atau penipuan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor kejahatan lintas negara. Seperti yang sudah dilihat, kami sudah tunjukkan ada 2 orang di mana sebagai pelapor ini dari saudara Sopyan dan korbannya adalah dari PT Finance, ya, PT Busan Auto Finance Sabang Cianjur. Di mana untuk tersangka untuk nama inisial DF, yang kedua ini berinisial ZM. Untuk BB yang diamankan, yang sudah berhasil, ini ada 18 unit kendaraan Yamaha Mio Gear dalam kondisi baru, belum buka bungkus. Kemudian 13 unit kendaraan Yamaha Aerox, 1 unit kendaraan Mio M3, kemudian 1 unit kendaraan mobil pickup dengan nomor polisi D8183UF sebagai alat angkutnya. Kemudian ada 1 juga kendaraan pickup yang diamankan, Daihatsu Grand Max warna putih, nopolnya D8421TF. Dan adapun dari motif sendiri dari hasil keterangan yang berhasil didapatkan, tentunya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari motor-motor tersebut dan membeli secara kredit, kemudian tidak dibayar angsurannya sehingga leasing menyebabkan kerugian. Bahwa memang sebelumnya sudah berhasil karena ini sudah berlangsung sejak tahun 2002. Hasil pemeriksaan demikian, yang bersangkutan sudah beberapa kali mengirimkan pada bulan Maret tim Polres melakukan ke RID dari Satreskrim, kemudian berhasil mengamankan beberapa motor dan kemudian kami kembangkan. Untuk pasal yang dilanggar, pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang Jaminan Fidusia, pasal 55 KUH Pidana dan atau pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan, pasal 378 KUH Pidana dan atau pasal 372 KUH Pidana tentang penipuan dan atau penggelapan. Pasal 480 KUH Pidana dan atau pasal 481 KUH Pidana tentang penadahan dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara dan maksimal 7 tahun penjara atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Dari kendaraan ini, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kendaraan ini akan dikirim ke Afrika Selatan. Jadi sekali lagi ini merupakan keberhasilan Polres Cianjur yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Cianjur. Satreskrim Polres Tanah Karo telah menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada 19 Juli 2024 lalu di Jalan Perumahan Rakyat Klopingan, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang mengakibatkan matinya orang. Kapolres Tanah Karo KBP Wahyudi Rahman menyampaikan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pihak kepolisian langsung menuju ke TKP. Korban dari peristiwa ini diketahui bernama Sumriyanto, 38 tahun.
Sementara pelaku merupakan seorang laki-laki inisial GP, 32 tahun, yang merupakan seorang petani yang saat ini telah diamankan oleh polisi dan ditahan di RTP Mapolres Tanah Karo. Terkait motif dari pelaku, hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan intensif terkait fakta-fakta di TKP, selain itu juga untuk melengkapi berkas perkara. Personil Polres Tanah Karo Satreskrim, kami telah mengamankan. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malang berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap SN, 48 tahun, warga Dusun Bugis Kerajaan, Desa Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka serius di bagian kepala. Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih dalam konferensi pers di Mapolres Malang mengungkapkan bahwa pelaku berinisial EW, 51 tahun, adalah seorang perempuan yang dikenal korban sejak lama. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen diamankan sekitaran Terminal Bratang, Kota Surabaya. Wakapolres menjelaskan kejadian bermula saat suami korban Juwanto pulang kerja mendapati istrinya tewas bersimbah darah dengan selimut menutupi tubuh. Polisi kemudian tiba di lokasi dan melakukan olah TKP melalui metode Scientific Crime Investigation. Polisi mengumpulkan keterangan dari 13 saksi serta bukti-bukti di lokasi kejadian termasuk rekaman CCTV. Wakapolres menyebut berdasarkan pemeriksaan motif pembunuhan ini adalah sakit hati karena korban tidak meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada tersangka. Tersangka EW membawa palu dari rumahnya digunakan untuk memukul kepala korban berulang kali hingga tewas. Nah, ini jaketnya tukang ojek kan persis, ya, sesuai. Barang bukti yang dibawa oleh yang bersangkutan yang merupakan barang-barang milik korban. Dapat kami sampaikan di sini, rekan-rekan, bahwa yang menjadi motif dari tersangka ini adalah sakit hati. Sakit hati karena tidak diberikan pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan melakukan perbuatannya dengan cara memukul bagian kepala korban, ini bagian kepala belakang korban secara berulang kali menggunakan palu yang sudah dibawa dan disiapkan oleh tersangka dari rumahnya. Pasca melakukan kejadian tersebut, kemudian tersangka membawa kabur barang-barang milik korban berupa handphone dan 1 unit kendaraan Honda Vario yang kita hadirkan di sini. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.